Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita, kenikmatan yang tidak terhingga, yang kita tidak akan mampu menghitung kenikmatan tersebut. Terlebih-lebih kenikmatan kesehatan, waktu luang, dan yang paling utama kenikmatan iman dan Islam, yang dengan kenikmatan tersebut Allah masih memberikan kekuatan bagi kita, masih menggerakkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salam serta selawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, kepada tauladan kita, kepada orang yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalinya kami wasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan juga kepada para jamaah yang menghadiri majlis ini, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah memasuki bulan yang sangat mulia. Tak terasa kita telah diberikan karunia yang ditunggu-tunggu banyak sekali manusia. Kenikmatan yang diharapkan bisa dijumpai oleh saudara-saudara kita yang sekarang mungkin ada yang tidak bisa melaksanakan sebagaimana yang kita bisa lakukan, yaitu untuk melaksanakan puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang setiap tahun kita lakukan, yang setiap bergantinya masa kita mengerjakannya. Tetapi ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah puasa yang kita lakukan
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sudahkah puasa yang kita kerjakan pada saat ini? Atau mungkin beberapa tahun yang lampau telah berlalu pada kita. Sudahkah kita kerjakan puasa tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah puasa yang kita lakukan agar sempurna harus terpenuhi dua hal. Yang pertama, hendaklah puasa yang kita kerjakan berdasarkan keimanan yang sempurna. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memanggil di dalam surat Al-Baqarah ayat 182 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul di benak kita, apakah kita termasuk orang yang dipanggil dalam ayat ini? Ketahuilah kaum muslimin, orang yang beriman. Siapakah mereka kaum muslimin? Mereka adalah orang-orang yang terpenuhi dua hal pada mereka. Yang pertama adalah mereka yang menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kewajiban salat 5 waktu dikerjakan, kewajiban yang lainnya zakat dikerjakan, kewajiban haji dia kerjakan, semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dia lakukan. Kemudian yang kedua, mereka menjauhi semua perkara yang Allah larang, terutama dosa-dosa besar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita bertanya kepada orang. Tidak perlu kita tunjukkan kepada orang saya ini adalah orang yang beriman. Tapi introspeksilah pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita terpenuhi dua hal tadi? Sudahkah kita menjalankan semua ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib? Dan juga kita tinggalkan dosa besar. Kalau belum, berarti kita belum dapat panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita belum masuk dalam ayat tersebut. Berarti kita belum termasuk orang-orang yang diseru, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin? Karena kita belum terpenuhi dua hal tadi. Mungkin di antara kita mengatakan, saya orang yang beriman. Tetapi kita saksikan, apakah orang yang beriman, apakah orang yang berpuasa masih melakukan kezaliman? Apakah orang yang berpuasa yang dia tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu, yang meninggalkan sholat 5 waktu, apakah ini orang yang beriman? Apakah orang yang beriman, yang berpuasa, sedangkan dia masih menyakiti saudara muslim yang lainnya? Apakah orang yang beriman atau puasanya orang yang beriman, dia masih berkata-kata yang tidak baik atau jorok? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika kita tidak sampai pada derajat iman, maka kita akan turun level yang di bawahnya, yaitu Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, beliau menyebutkan 3 tingkatan.
Tingkatan seorang manusia yang pertama seorang muslim, yaitu mereka yang hanya sekedar menjalankan ketaatan, kewajiban dia kerjakan, orang muslim. Kemudian naik ke tingkat yang kedua yaitu orang mukmin, lebih istimewa lagi. Kemudian yang ketiga yaitu orang muhsin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini yang pertama. Jadi ketika kita merasa mendapatkan panggilan, kita merasa diri kita orang yang beriman, maka kita akan mendapatkan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dilandaskan dengan keimanan yang sempurna dan benar-benar mengharapkan ihtisab pahala, maka dosanya akan diampuni. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ketika kita mengharapkan puasa kita sempurna, yang pertama kita harus menjadi orang yang beriman sempurna pula. Kemudian yang kedua adalah Rasul menyebutkan yang kedua, puasa kita agar sempurna adalah ihtisab, mengharapkan pahala. Dan juga mengharapkan pahala ini adalah dengan apa? Dengan melaksanakan sunnah-sunnah atau penyempurna amal ketaatan. Kadang kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merasa kita tak butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahwasanya amal ibadah kita cukup, kita hanya beramal, berbuat dan berbuat, tidak membutuhkan amalan. Padahal banyak sekali hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang manusia mereka beribadah mesti mengharapkan yaitu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang yang berpuasa, maka ketika mereka mengharapkan apa yang Allah janjikan yaitu diampuni dari dosa-dosanya dan juga penghujung surat Al-Baqarah menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita renungkan sudah berapa tahun kita berpuasa? Mungkin di antara kita sudah berusia 60 tahun. Berarti sudah 60 tahun berpuasa. Berarti sudah 60 kali para jamaah mendapatkan wasiat tentang puasa, nasihat tentang puasa. Dan itu bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Karena sebagian ulama menyebutkan dengan diulang-ulangnya nasihat tujuannya apa? Untuk mengingat kepada kita, untuk menyadarkan kepada kita, untuk menghidupkan hati kita yang mungkin sudah mulai mati atau mungkin mulai kita tidak semangat lagi. Dengan hal tersebut akan timbul gairah, timbul semangat bagi kita untuk melakukan amal ketaatan lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, syaratnya adalah ihtisab, mengharapkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak hanya dalam puasa saja kaum muslimin. Dalam ibadah yang berkaitan di bulan suci Ramadan, yaitu salat malam, atau bahkan ketika kita menghendaki mendapatkan malam Lailatul Qadar, ingat dua hal itu harus terpenuhi juga, iman dan ihtisab. Jadi jangan berharap seorang hamba, seorang manusia dia melakukan salat malam, rubba qiyamin min qiyami as-sahar. Berapa banyak orang yang salat malam yang dia dapati hanya kantuk saja.
Dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, tetapi yang dia dapatkan hanya kantuk semata. Itu bisa terjadi kenapa kaum muslimin? Karena dia datang ke masjid bukan dilandaskan dua hal tadi, iman dan wahtisaban. Dia berdasarkan keimanan yang sempurna, kemudian mengharapkan pahala. Maka kalau kita ingin mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat berdiri. Ingat kaum muslimin, berdiri sini bukan berdiri di warung, bukan berdiri di hotel, bukan berdiri di mal-mal, di pasar-pasar, bukan. Qoma di situ adalah untuk melaksanakan salat. Dilandaskan apa? Imanan wa ihtisaban. Berdasarkan keimanan dan juga mengharap pahala. Maka kalau itu dilakukan, apa kaum muslimin? Akan diampuni dosa yang telah lampau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih ketika seorang hamba berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar yang Rasulullah Subhanahu wa taala sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin di antara kita, alhamdulillah, saya sudah berpuasa sekian lama. Alhamdulillah, saya beberapa waktu insya Allah telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa fungsinya sih kaum muslimin? Apa sih manfaatnya seorang muslim, seorang mukmin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tidak lain tidak bukan supaya kita bisa mendahului umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna a'mar ummati baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin, bagi para jamaah yang umurnya sudah sampai 60 atau bahkan lebih dari 70, harusnya dia berusaha introspeksi. 70 umur yang telah dia miliki, sudahkah dia melakukan puasa Ramadan yang sempurna? Sudahkah dia dapatkan malam Lailatul Qadar? Berapa tahun dia dapatkan? Oh, saya baru dapat sekali. Karena tahunnya sunnah baru setahun yang lalu. Tapi enggak apa-apa kaum muslimin. Berarti kita sudah mendapatkan apa? 83 tahun. Kalau kita sudah 10 tahun mengetahui sunnah, kemudian dengan itu kita tegakkan malam-malam ganjil sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita sudah 830 tahun. Alangkah nikmatnya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat bulan suci Ramadan bukan nasihat yang sepele, tetapi untuk mendorong, memberikan semangat bagi kita yang dulu lalai, yang dulu tidak semangat. Ayo raih bulan suci Ramadan ini dengan meraih banyak sekali karunia, dan terlebih-lebih raihlah malam Lailatul Qadar yang istimewanya melebihi 83 tahun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu sami'un mujibud da'wat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri khutbah saya dengan nasihat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyebutkan sebaik-baik manusia adalah seseorang yang mengetahui bagaimana pintu-pintu syaitan mengganggu dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Hasan Al-Basri ini sebagai cambuk bagi kita, sebagai nasihat
bagi diri kami secara pribadi dan juga para jamaah semua. Antara kita berbeda-beda titik kelemahan kita. Ada di antara kita yang titik kelemahannya karena harta. Ada di antara kita titik kelemahannya karena wanita. Ada di antara kita titik kelemahannya karena jabatan. Maka ketahuilah, setan mengetahui kelemahan kita. Dan itu akan selalu menggoda kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita cari, kita tutup, kita bentengi diri kita supaya titik lemah kita ini kita kuatkan, supaya jangan sampai setan mengganggu kita atau melemahkan kita atau menjadi kita tidak sempurna puasa kita, sehingga dengan hal tersebut kita tidak mendapatkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan. Juga Allah Subhanahu wa sebutkan la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga nasihat yang kami nasihatkan bermanfaat bagi diri kami secara pribadi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tilawatana wa jami'a masalihi a'malina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Wahdihim sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.